ya samudra. Di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku sekalian, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Miss Santi mau mengajak kita semua untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebab itu siapkan hatimu untuk memuji nama Tuhan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga.
Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi hari ini ketemu lagi sama Miss Sandra ya. Hari ini Miss Sandra akan mengajak kalian untuk devotion. Tapi sebelum kita mendengarkan devotion, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Tuhan, saat ini kami akan memulai devotion, kami akan mendengarkan firman-firman-Mu Tuhan. Engkau yang sertai kami selama mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan menerapkannya di hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini Miss Sandra mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Nah, namanya adalah Daud. Nah, kalian pasti sering dengar kan cerita tentang Daud. Daud ini dia adalah seorang pengembala domba. Miss Sandra punya gambarnya. Kita lihat bersama yuk. Ya, nah ini adalah Daud anak-anak. Nah, Daud ini dia pekerjaannya adalah mengembalakan domba. Daud ini mengembalakan dombanya siang dan malam. Nah, apa sih tugas seorang pengembala domba? Pengembala domba itu bertugas untuk menyediakan rumput yang hijau untuk makanan para domba, kemudian juga menyiapkan air bersih untuk minuman domba-dombanya. Dan yang paling penting, tugas seorang pengembala domba adalah menjaga dombanya siang dan malam. Nah, suatu hari saat Daud sedang menjaga domba-dombanya, ada seekor singa yang datang pelan-pelan mendekati domba-dombanya. Nah, singa ini sangat besar anak-anak. Singa ini berjalan pelan-pelan ke arah domba-dombanya Daud. Kemudian dia gigit satu ekor domba dan lari anak-anak. Wah, Daud bingung ya. Waduh, domba aku dibawa lari sama singa. Aku harus bagaimana ini? Nah, aku harus menyelamatkan dombaku. Tapi ini adalah padang yang luas sekali dan aku sendirian. Ini adalah pekerjaan yang besar. Gimana ya aku bisa melawan singa yang begitu besar? Nah, Daud bingung. Tapi Daud yakin, aku harus selamatkan dombaku. Daud yakin bahwa dia bisa menyelamatkan dombanya karena Tuhan Allah Bapa akan selalu menyertai Daud, menyertai, memampukan, melindungi Daud untuk melakukan hal-hal yang besar. Salah satunya adalah menyelamatkan dombanya dari singa. Akhirnya Daud kejar singanya. Dia berlari ke sana, berlari ke sini. Kemudian dia melawan singanya ini dengan kekuatan dan keberanian yang daripada Tuhan anak-anak. Nah, setelah dia melawan singanya, akhirnya Daud berhasil. Ya, Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Nah, anak-anak, dari cerita Daud ini kita bisa ambil pelajarannya ya. Kita harus bersikap seperti Daud. Kita harus percaya kalau Tuhan Allah itu akan selalu menyertai kita, memampukan kita, dan memberikan kita keberanian untuk melakukan hal yang besar. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan Allah kita itu akan selalu menyertai dan memampukan kita. Seperti Daud ini. Jadi kita harus menjadi anak yang percaya sama Tuhan ya. Kemudian juga jadi anak yang berani ya, dan yakin bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang besar dengan penyertaan dari Tuhan. God made me to do a big thing. Ya, anak-anak, Tuhan akan selalu memampukan kita untuk melakukan hal yang besar. Kalian harus percaya itu. Oke, devotion hari ini sampai di sini. Kita akan berdoa ya untuk menutup devotion pagi hari ini. Yuk kita berdoa bersama. Lipat tangan kalian dan tutup mata kalian.
Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang selalu percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dan kami akan Engkau mampukan untuk melakukan hal yang besar seperti dahulu. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan pelajaran kami. Engkau yang sertai kami selama pembelajaran, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.